Loh, kok nggak mau record? Oh, udah ini udah record ya, kayak. Ya oke, mungkin saya mulai aja ya. Ini baru berapa orang sih? 1, 2, 3, 4. Oh, 4 orang baru ternyata. It's okay, semoga yang lainnya menyusul. Oke, jadi saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Untuk materi kita pada malam hari ini, kita melanjutkan yang kemarin, masih terkait tentang esai. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas PowerPoint ini, dan kebetulan juga saya sudah share di Google Classroom. Semoga udah masuk semua ke Google Classroom-nya ya, dan semoga udah baca-baca sedikit. Jadi juga saya akan jelaskan sedikit terkait ini semua. Nah, kemarin alhamdulillah sudah kita bahas 3 poin. Yang pertama adalah what is essay, types of essay, essay writing process. Tapi kita review lagi, dan yang lainnya akan kita lanjutkan juga hari ini. Nah, kita review lagi yang kemarin, what is an academic essay. Jadi, essay sendiri adalah sebuah paper yang mana berisi tentang sebuah ide. Ide yang saling berkaitan. Set of ideas into an argument. Nah, di sini essay sendiri dibuat untuk persuade readers of an idea based on the evidence. Jadi, untuk persuade, menarik perhatian si readers-nya. Nah, di essay sendiri itu harus memiliki bank and a hook. Ini maksudnya di sini adalah sesuatu yang membuat readers itu tertarik dengan apa yang kita tulis. Jadi hook sendiri ini bukan sesuatu apa. Sebenarnya dia sentence, sebuah kalimat yang intinya kalimat itu seperti ini, yang surprising atau membuat orang tuh tertarik. Kayak yang kemarin saya contohkan, misal contohnya, ternyata daun kelor bisa menyembuhkan corona, seperti itu. Sesuatu yang bisa membuat orang tuh tertarik. Itu yang dimaksud dengan bank and hook. Nah, terus types of essay, yang pertama ada definition essay, to define different things, ideas, and perception. Intinya, essay yang berisi tentang definisi sebuah benda atau ide atau sebuah persepsi. Terus yang kedua ada descriptive essay, yang mana di sini adalah essay yang berisi tentang deskripsi suatu benda yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat atau bisa kita dengar. Intinya di situ mendeskripsikan benda tersebut. Nah, yang selanjutnya ada expository essay, di mana di sini adalah mengekspos sesuatu kepada si readers. Terus yang keempat adalah persuasive essay, yang kemarin juga salah satu contohnya sudah ditampilkan oleh Kak Sylvia. Ya, ini intinya persuasive essay ini membuat si readers-nya itu tertarik dengan apa yang kita tulis. Terus ada juga argumentatif, yang isinya adalah argumen-argumen kita. Yang keenam ada comparison and contrast, yang mana di essay itu kita meng-compare atau membandingkan sesuatu. Dan yang terakhir adalah cause and effect essay, di mana di sini adalah intinya tentang sebab akibat sesuatu. Nah, kemarin juga ada satu lagi naratif essay. Naratif essay itu juga ini kemarin juga sudah sempat ditampilkan oleh Kak Sylvia. Itu tuh kayak sebuah cerita. Intinya bisa menceritakan diri sendiri, personal experience, atau bisa juga contohnya kayak apa yang kita lakukan selama kuarantin, misal topiknya itu termasuk dari naratif essay. Nah, terus ini essay writing process, kemarin juga sudah sempat disinggung. Yang pertama, kita harus, untuk preparation-nya, kita harus tahu topik yang akan kita tulis itu apa. Terus yang kedua, kita harus mengetahui audience atau readers kita itu nanti siapa. Nah, yang ketiga adalah conduct preliminary research atau research kecil-kecilan sebelum kita menulis. Lalu develop a thesis statement. Thesis statement di sini adalah sebuah kalimat yang berisi poin atau klaim dari topik yang sudah kita pilih. Intinya thesis statement ini adalah sebuah kalimat yang dimana kalimat itu berisi tentang inti dari topik yang kita pilih. Jadi kayak yang tadi contohnya lagi yang ternyata daun kelor dapat menyembuhkan corona. Thesis statement-nya bisa seperti
daun kelor dapat menyembuhkan corona karena daun kelor mengandung bla 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 bla. Itu adalah termasuk thesis statement. Terus yang selanjutnya adalah create an outline. Outline di sini maksudnya introduksinya seperti apa, terus habis itu body-nya seperti apa, terus habis itu conclusion-nya seperti apa. Jadi outline-nya itu harus kita buat sedemikian rupa. Biar kita nanti ketika menulis itu tidak keluar dari outline ini. Terus yang selanjutnya adalah di writing-nya. Di writing-nya kita write the introduction. Introduction itu terdiri dari ini tadi apa thesis statement, terus habis itu diisi juga dengan beberapa bukti yang mendukung topik atau fakta ya. Terus itu di introduction. Terus habis itu kita tulis outline the arguments and provide evidence. Ini di body-nya. Jadi setelah introduction ada body. Nanti akan saya tunjukkan juga contoh esainya jadi biar makin jelas. Body-nya sendiri itu ada berisi tentang argumen-argumen yang mendukung dari thesis statement atau topik yang sudah kita tentukan di intro tadi. Biasanya di body-nya ini berisi 3 atau 4 paragraf. Terus yang terakhir adalah write conclusion atau kesimpulan. Intinya kesimpulan ini ya inti dari summary dari apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Nah ini revision. Revision untuk sebuah academic writing itu sangat amat penting. Karena biasanya academic writing kan kalau nggak dipublish ya dicetak. Jadi revisi atau yang kita butuhkan adalah pembimbing atau proofreader itu sangat penting. Yang pertama itu agar si pembimbing itu bisa evaluate the organization. Apakah organisasi dari writing kita sudah benar, seperti intronya tadi sudah benar, body-nya sudah benar, conclusion-nya sudah benar atau belum, itu nanti dicek oleh si pembimbing. Terus review the content of each paragraph. Jadi si pembimbing juga akan mereview dari masing-masing paragraf, apakah sudah sesuai, apakah sudah logik, apakah sudah berkesinambungan seperti itu. To proofread for language errors. Ini juga pembimbing juga akan meneliti apakah vocab yang kita gunakan, apakah structure yang kita gunakan sudah benar dan baik atau belum. Terus yang terakhir adalah check for plagiarism. Karena academic writing itu kita membutuhkan data dan otomatis data itu bukan data yang kebanyakan bukan data yang kita kumpulkan sendiri. Jadi data itu adalah data yang kita kumpulkan dari berbagai jurnal ataupun sumber. Jadi kita harus mengecek plagiarism, jangan sampai kita copy paste sembarangan. Jadi harus ada citation, nanti kita akan belajar citation, harus ada paraphrasing juga biar di situ tidak ada plagiarism. Plagiarism itu apa ya kemarin ya? Plagiat lah ini ya. Plagiat kan kalau plagiat itu kan kalau misal kita 100% kopas ya tanpa ada ini kayak paraphrasing itu nanti kita akan belajar. Jadi paraphrasing itu adalah perubahan seperti tidak mengganti inti dari kalimat tersebut tapi hanya mengganti seperti sinonimnya. Jadi tidak 100% kita copy paste kata-kata si penulis yang kita ambil sebagai sumber. Nah, ini kita lanjut ya, itu tadi hanya pengenalan review dari yang kemarin. Terus kita lanjut ke proses dari writing essay-nya itu sendiri. Yang pertama, introduction of an essay. The introduction is essential to grab the reader's interest and to inform of what will be covered in the essay. The introduction generally comprises 10 up to 20% of the text. Jadi ya kayak yang kemarin Kak Silvio ditunjukkan, itu kan introduction hanya ada 1 paragraf. Intinya di situ apa sih yang akan kamu tulis gitu. Nah, di sini hook ini tuh maksudnya adalah sebuah kalimat yang catch reader's attention, yang menarik, yang bikin si pembaca itu pengen baca lebih banyak gitu. Nah, di sini contohnya, people said Indonesia is friendly country, but I don't have the same thought. Ini hook di sini. Kenapa ini dikatakan hook? Karena kok bisa sih orang-orang kan berkata bahwa Indonesia itu friendly country, tapi kenapa aku nggak memiliki ide yang sama gitu.
Jadi di situ readers bertanya-tanya apa sih alasannya kayak gitu. Jadi di sini hook itu penting agar si readers itu bisa interest more, lebih tertarik dengan apa yang kita tulis. Nah, ini provide background and context on your topic. It is important to give context to help the reader understand your argument. This might involve providing background information, giving an overview of important academic work or debates on the topic, and explaining difficult terms. Don't provide too much detail in the introduction. Intinya introduction kan pengenalan ya. Jadi apa sih yang akan kamu tulis? Kayak misal tadi, daun kelor dapat menyembuhkan corona karena daun kelor memiliki vitamin bla 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 yang dapat membunuh si virus corona itu sendiri. Terus habis itu hanya kasih sedikit informasi saja terkait dari daun kelor itu, datanya sedikit saja, karena itu baru intro, pengenalan. Nanti argumen selanjutnya dilanjutkan di body si paragraf, di paragraf selanjutnya. Jadi intinya intro yaitu ya hanya pengenalan saja. Nah ini, dan jangan lupa dikasih thesis statement seperti tadi. It's worth reiterating that a strong thesis statement is specific. Jadi thesis statement itu harus spesifik. Jangan cuma ternyata daun kelor dapat menyembuhkan corona, jangan kayak gitu doang. Kenapa dapat menyembuhkan corona gitu kan? Harus ada sedikit data di situ. Karena penelitian menunjukkan bahwa daun kelor itu mengandung bla 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 seperti itu. Nah, kayak di sini. Ini contoh jeleknya ya. Everyone should exercise. Ini bukan sebuah thesis statement. Tapi thesis statement itu harus lebih spesifik, exercise yang seperti apa gitu. Nah, di sini dituliskan yang bagus, contoh yang bagus adalah Americans should add exercise to their daily morning routine because it not only keeps their bodies at a healthy weight but also reduces the risk of high blood pressure. Jadi kenapa sih harus exercise? Apa alasannya kayak gitu? Itu juga harus spesifik untuk thesis statement. Jangan cuma harus exercise gitu. Exercise yang seperti apa? Kenapa harus exercise gitu? Ini juga ada contoh lain lagi. High levels of alcohol consumption are bad for you. Ini contoh jelek karena nggak dijelaskan kenapa jelek ya, kenapa bad for us gitu. Jadi di sini kenapa bad for us? Karena bisa mengakibatkan ini weight gain, berat badan naik, terus heart disease, kelainan jantung, terus habis itu ada liver apa nih? Komplikasi hati gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Thesis statement tuh spesifik. Harus jelas. Nah, itu tadi intronya. Jadi intro itu mengandung apa tadi? Hook. Yang pertama ada hook-nya. Hook itu adalah kalimat yang membuat si readers itu interest. Yang kedua ada thesis statement. Thesis statement itu sendiri adalah yang seperti tadi, harus spesifik. Topiknya apa, terus kenapa kamu membicarakan itu. Nah, di sini juga tadi ada provide background ya, information atau provide data. Jadi di sini kita juga harus di intro juga harus provide data biar si pembaca itu lebih mempercayai apa yang akan kita tulis. Tapi kalau introduction itu hanya satu paragraf ya. Jadi intinya itu. Ada hook, ada thesis statement, sama provide data. Nah, ini kita masuk ke body of an essay. Jadi di body ini intinya kita memberikan sebuah argumen yang mensupport apa yang sudah kita tulis di intro tadi. Jadi kan di intro tadi misal contohnya kayak daun kelor dapat bla 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 gitu ya. Nah, terus kenapa sih daun kelor kok bisa menyembuhkan corona? Nah, argumennya tuh kita ditulis di body-nya. Yang paragraf pertama misal, karena daun kelor mengandung vitamin A bla 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 bla. Terus habis itu selain di paragraf kedua bisa juga selain daun kelor mengandung vitamin A kan ya, intinya itulah vitamin apa gitu misalnya. Terus habis itu di paragraf kedua selain daun kelor mengandung vitamin A, B, C, D, bla 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 bla, daun kelor juga mudah
temukan di sekitar kita. Terus habis itu di paragraf ketiga bisa argumennya daun kelor juga bisa kita tanam sendiri di belakang rumah atau di mana kayak gitu. Jadi intinya kita di body of essay ini paragraf 1, 2, 3 itu adalah argumen yang mendukung tesis yang sudah kita tulis di paragraf pertama tadi di introduction. Seperti itu. Nanti kita akan masuk ke contoh. Terus ini paragraph structure. Nah, jadi setiap paragraf itu hanya mengandung ini ya, satu argumen saja. Jadi kayak misal paragraf pertama hanya membicarakan tentang apa kandungan yang ada di daun kelor. Terus paragraf kedua membicarakan tentang bagaimana cara mendapatkan daun kelor. Terus yang ketiga kita membicarakan bagaimana cara mengolah daun kelor menjadi obat, seperti itu. Jadi hanya satu argumen saja, jangan dijadikan satu paragraf, tapi dijadikan per paragraf. Jadi satu paragraf itu hanya mengandung satu argumen. Nah ini, the purpose of each paragraph is introduced using topic sentence. Nah jadi setiap paragraf itu kita juga harus memasukkan topic sentence. Apa sih topic sentence itu? Topic sentence itu sendiri adalah kalimat yang berisi sesuatu yang mengekspresikan main idea. Jadi di setiap paragraf itu kita bisa awali dengan daun kelor itu sehat karena bla 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 bla. Selain daun kelor sehat, daun kelor juga mudah digunakan, mudah dicari gitu misal. Terus habis itu yang terakhir, selain mudah dicari, daun kelor juga mudah diolah. Jadi di situ kita kayak restate. Di setiap awal paragraf itu ada topic sentence. Nah, topic sentence itu ya main idenya. Jadi apa sih yang sedang dibicarakan? Ya daun kelor itu. Jadi kayak diawali dengan daun kelor bla bla bla, terus daun kelor bla 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 di awal setiap paragraf. Oh my god, running low. Sebentar, saya just. Nah, yang terakhir setelah intro, body of essay, terus ada conclusion. Conclusion ya intinya apa, summary dari apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Nah, di summary ini, di conclusion ini, yang pertama adalah draws connection between the arguments made in the essay. Jadi harus ini ya, di conclusion juga intinya harus make sense. Jangan sampai tadi ngomongin apa, di conclusionnya malah kita ngomongin yang lain. Jadi conclusion itu sendiri adalah summary ya, intinya adalah summary itu apa? Rangkuman dari apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya. Jadi jangan sampai kita membicarakan topik baru. Intinya conclusion adalah rangkuman yang sudah kita tulis. Nah, terus, ini what not to include in a conclusion to make your essay conclusion as strong as possible. There are few things you should avoid including new arguments or evidence. Nah, di sini, karena conclusion itu sendiri adalah sebuah rangkuman dari apa yang sudah kita tulis, jangan sampai kita memasukkan argumen baru atau bukti baru di situ. Yang kedua, undermining your arguments. Jadi kita emphasize itu apa ya? Restate. Kita ulangi apa yang sudah kita tulis. Jadi, in conclusion, to sum up, in conclusion, jadi daun kelor itu bisa menyembuhkan corona karena bla 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 gitu. Jadi kita ulangi argumen yang sudah kita tulis sebelumnya. Tapi dengan kalimat yang lebih ringkas. Terus ini using concluding phrases. Jadi biasanya di conclusion itu harus ada tulisan seperti ini kayak to sum up untuk merangkum semuanya, atau in conclusion dengan ini saya menyatakan bahwa daun kelor intinya itu. Jadi ada kayak phrases ini tuh harus digunakan di dalam conclusion. Nah, ini saya tunjukkan dulu ya contohnya.
Nah, ini contoh dari esai. Mungkin nanti Kak Sylvia juga akan nge-share esai yang sudah kemarin dijanjikan. Ini kita bahas sedikit dulu. Jadi di esai itu sendiri kadang ini kita harus menuliskan ini, ada rights names, terus habis itu tanggal berapa, nama Anda siapa, nih tanggal, tahun, dan lain sebagainya itu biasanya ditulis. Terus habis itu ini, some papers include a title that suggests the topic. Jadi some aja ya, nggak semua esai itu mengandung judul. Kayak yang kemarin Kak Sylvia tulis itu kan nggak mengandung judul, karena itu sebuah ini naratif. Intinya you tell your story to the readers. Jadi nggak semua paper itu mengandung judul. Nah, terus ini. Tadi yang dimaksud tesis topik sentence. Tesis statement itu ini. Kayak tulisan ini. A good paper generally includes a thesis, paragraphs that support it, and strong conclusion. Intinya tesis itu apa sih yang akan kamu bicarakan? Jadi kita tuh di sini akan membicarakan good paper. Yang mana good paper itu berisi tentang sebuah paragraf yang mensupport topik kita dan sebuah conclusion atau kesimpulan yang strong conclusion. Intinya thesis statement ini, thesis in the first paragraph, thesis statement adalah sesuatu atau main idea yang akan kita bahas di paragraf-paragraf selanjutnya. Oh, ini hanya Nggak muncul ya, Kak? Ini nggak muncul. Nggak pindah, nggak berpindah gitu. Oh layarnya. Iya, ini masih PPT toh. Oh. Ini yang di layar apa sekarang? Yang checklist how to write. Oh, oke. Okay. Wait a minute. Ini udah. Udah, Kak. Nah, ya. Ya, jadi saya ulangi. Jadi untuk esai, ini kadang ditulis seperti ini. Ada nama, terus juga tanggal, tahun, terus habis itu ada judul. Tapi tidak semua paper itu mengandung judul. Hanya sebagian paper saja. Nah, terus ini yang tadi saya sebutkan tesis statement. Tesis statement di sini adalah main idea yang akan kita tuangkan di dalam paper. Jadi intinya apa sih yang akan kita bicarakan? Nah, contoh ini adalah kita akan membicarakan a good paper. Jadi tulisan yang baik itu yang seperti apa sih gitu kan. Jadi tulisan yang baik itu mengandung tesis, mengandung paragraf yang support topiknya, terus habis itu mengandung conclusion yang baik. Jadi intinya tesis statement itu biasanya di intro itu adalah menyatakan main idea atau main point yang akan kita bicarakan. Nah ini, intro satu paragraf di atas, terus habis itu paragraf selanjutnya adalah argumen yang mendukung apa yang sudah kita bicarakan di intro. Paragraf kedua dan ketiga adalah argumen yang mendukung topik yang kita bahas. Nah ini yang terakhir adalah di sini conclusion. Nah ini yang tadi saya katakan phrasesnya. In the case of this paper, a conclusion might point out that. Jadi apa sih jadi kesimpulan dari paper yang saya tulis ini adalah ini bla 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 bla. Restate apa yang sudah kita tulis sebelumnya, tapi dalam kalimat yang lebih sederhana. Jadi di conclusion adalah summary atau rangkuman dari apa yang sudah kita tulis sebelumnya dengan kalimat yang lebih sederhana. Seperti itu. Nanti contoh lebih jelasnya akan disampaikan oleh Kak Sylvia. Kita lanjut dulu untuk next slide.
How to write an essay. Nah ini. Jadi apa sih yang harus diperhatikan dalam esai? Yang pertama yang tadi hook. Hook di sini adalah kalimat yang membuat readers itu interest dengan apa yang kita tulis. Yang sudah tadi contohkan ya. Terus habis itu, the introduction provides background and context that helps your reader understand the topic. Di intro itu kita memasukkan sedikit data agar si pembaca itu memahami apa yang akan kita tulis. Jadi apa sih yang akan kita tulis? Terus habis itu kita provide datanya juga di intro. Terus di introduction juga contains a thesis statement that provides channel your position on the topic. Nah ini, tadi ya thesis statement ya, udah tahu ya. Main poinnya apa sih? Terus paragraphs and headings are used to structure the essay. Jadi outline-nya itu harus jelas. Intronya akan bahas apa, habis itu body-nya itu akan bahas apa, terus yang konklusinya juga akan bahas seperti apa. Each paragraph addresses only one idea, argument, or issue. Seperti yang tadi saya katakan, misal paragraf kedua itu membicarakan kandungan dari daun kelor. Yang kedua, paragraf kedua adalah bagaimana cara menanam daun kelor. Yang ketiga adalah bagaimana mengolah daun kelor menjadi obat. Jadi hanya mengandung satu argumen atau satu isu. Topic sentences are used to create smooth transition. Jadi yang kayak tadi ya, biasanya di awal paragraf itu diawali dengan topic sentence. Seperti yang tadi saya contohkan, misal paragraf pertama daun kelor mengandung bla 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 bla. Terus paragraf kedua dilanjutkan dengan selain mengandung vitamin A, B, C, dan E, daun kelor juga mudah ditemukan. Terus paragraf ketiga, setelah kita memanen daun kelor, kita bisa mengolah daun kelor menjadi obat dengan cara gitu-gitu. Jadi kayak restate apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya, topic sentences. Terus the conclusion doesn't just summarize, but draws connection between the arguments. Jadi conclusion itu nggak cuma merangkum semua, tapi juga harus harus make sense. Harus make sense itu apa ya? Masuk akal satu dengan yang lain. Jadi harus nyambung. Nggak cuma, jadi conclusion kan tuh nggak cuma, jadi daun kelor itu bisa menyembuhkan corona karena bla 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 gitu kan. Tapi juga harus connection between the arguments. Jadi kayak misal tadi paragraf pertama ngomonginnya kandungannya, paragraf kedua ngomonginnya cara menanam, paragraf ketiga ngomonginnya cara mengolahnya. Jadi di conclusion itu juga nanti harus sesuai dengan step tadi. Jangan bolak-balik. Intinya connection itu harus urut, harus runtut sesuai dengan apa yang sudah kita tulis sebelumnya. The conclusion doesn't contain new ideas. Nah itu tadi ya, conclusion itu tidak memasukkan ide baru atau argumen baru. Tapi adalah restate apa yang sudah kita tulis sebelumnya. Menulis kembali apa yang sudah kita tulis sebelumnya dengan kalimat yang lebih sederhana. Nah ini strukturnya. Tadi ya, intro. Intro itu mengandung general statement about the topic, apa yang akan kita tulis, dan ini, thesis statement. Apa sih yang akan kita tulis? Terus kita juga memberikan sedikit data atau fakta di dalamnya. Terus di body-nya sendiri, ada topic sentence, terus habis itu supporting detail, terus example-nya. Topic sentence yaitu tadi ya, daun kelor, bla bla bla. Intinya body-nya itu sendiri adalah argumen yang mendukung intro yang sudah kita tulis. Argumen-argumen yang sudah, dan argumen ini juga harus provide data atau fakta ya. Terus di conclusion adalah summary of ideas. Jadi essay structure, struktur dari essay itu ada intro, body, terus conclusion. Nah ini kita masuk ke bab
summarizing and paraphrasing yang menurut saya juga ini masih sedikit membingungkan karena saya juga masih sering salah-salah untuk paraphrasing. Karena emang membingungkan sih menurut saya tuh paraphrasing. Tapi kita akan belajar bersama di sini ya. Nah, jadi paraphrase sendiri itu apa sih? Paraphrasing or restating information from another source in your own words without changing the meaning. Jadi paraphrase itu sendiri adalah kita menuliskan sebuah fakta atau data dengan kalimat kita sendiri, tapi tidak mengganti inti atau arti dari kalimat tersebut. Biasanya lebih pendek dari kalimat yang kita gunakan, tapi biasa nggak selalu ya, bisa juga lebih panjang. Mungkin langsung ke contoh aja, biar nggak bingung. Ini udah keluar ya? Nah ini, contoh dari paraphrasing. Jadi paraphrasing itu sendiri apa tadi? Coba bilang paraphrasing itu apa tadi? Menulis fakta dari suatu sumber dengan kata sendiri, tetapi tidak menghilangkan isi atau ide dari sumber tersebut. Iya, betul. Nah, contohnya di sini. Ini kalimat aslinya ya. She angered me with her inappropriate comments, rumor spreading, and disrespectfulness at the formal dinner table. Nah, bisa juga kita memparaphrase kalimat ini dengan seperti ini. She made me angry when she was rude. Waduh, tinggal 30 detik. Saya ini aja ya, saya ulang ya. Boleh. Wah,